apakah usaha ternak ayam kampung itu bisa sukses? Nah, pertanyaan seperti ini harus kita jawab, apalagi khususnya untuk pemula yang baru ingin mencoba usaha di bidang peternakan ayam kampung. Nah, yang kita bahas ini adalah khusus untuk ayam kampung asli. Jadi untuk joper, KUB dan lain sebagainya itu urusan lain ya. Jadi kita secara spesifik hari ini kita akan berbicara mengenai tingkat kesuksesan pada ternak ayam kampung asli. Kalau bicara mengenai sukses, tentunya kita akan bertanya-tanya kenapa tidak ada orang yang secara serius menekuni atau menggarap peluang usaha budidaya ternak ayam kampung asli ini. Nah, sebenarnya ada sih 1-2 yang sudah menerapkan sistem peternakan untuk khusus ayam kampung asli, namun tidak begitu populer jika dibandingkan dengan ternak ayam broiler atau ayam pedaging lainnya. Kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya tidak ada kata tidak mungkin, karena daging ayam kampung atau harga ayam kampung itu relatif lebih tinggi dan relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan jenis ayam lainnya. Kalau begitu, bagaimana caranya jika kita ingin beternak ayam kampung dan sukses? Saya beri satu kunci di mana kita bisa sukses beternak ayam kampung adalah sabar. Ya, mendengar kata ini mungkin sudah bosan ya, karena ini masalah klasik, masalah yang di semua bidang usaha harus diterapkan, yaitu harus sabar. Tapi pada bidang ini sabarnya seperti apa? Kita bahas satu-satu. Jadi jika kita ingin menekuni usaha ternak ayam kampung asli, maka syarat utamanya adalah sabar. Pertama, saat ingin menghasilkan DUC, tentu kita tahu bahwa ayam kampung akan menghasilkan DUC atau anakan itu waktunya panjang. Pertama harus dikawinkan, kemudian harus bertelur selama kurang lebih 10 hari. Kemudian kita harus menunggu lagi selama masa pengeraman kurang lebih 21 hari. Baru kita akan mendapatkan DUC yang siap untuk kita besarkan. Sementara itu, dalam menyediakan bibit indukan, maksud saya, itu kapasitasnya biasanya tidak bisa langsung banyak atau terlalu banyak, karena satu, dari skalanya yang kecil, kemudian memang cukup sulit untuk mendapatkan indukan dan pejantan yang sesuai dengan kualitas yang kita harapkan. Maka dari itu kita harus bersabar. Kemudian satu indukan itu akan menghasilkan kurang lebih 10 ekor DUC dalam satu periode. Maka dari itu sudah jelas bahwa untuk mendapatkan DUC saja kita harus bersabar. Jadi kalau ingin menekuni dengan sungguh-sungguh usaha ini, syarat yang pertama harus dipertimbangkan dengan benar-benar apakah kita mampu sabar atau tidak. Khusus untuk rekan-rekan pemula ya, kalau dikira
kita tidak sanggup untuk rasa sabar ini, salah satu contohnya untuk menghasilkan DOC-nya, lebih baik dipertimbangkan lagi, pertimbangkan 1000 kali lagi supaya benar-benar mantap sebelum menjalani usaha di bidang peternakan ayam kampung asli skala kecil ataupun skala rumahan. Nah, itu jadi bisa dibayangkan untuk mendapatkan 50 ekor DOC yang akan dibesarkan itu paling tidak kita harus punya 5 ekor indukan. Kalau 50 ekor DOC ya, 5 indukan dan belum pejantannya. Kemudian satu lagi yang menuntut kesabaran berkaitan dengan DOC ini adalah akan sangat sulit untuk menghasilkan DOC yang seragam dalam satu usia. Nah, jadi kalau kita memelihara ayam, dia bertelur tidak akan bareng, tidak akan serentak, jadi akan berbeda usia. Nah, itu merupakan kendala tersendiri. Dengan begitu kalau berbeda usia maka nanti perlakuannya akan berbeda, pakannya akan berbeda, dan nanti saat dipanen pun demikian. Maka dari itu jelas sekali bahwa dalam proses menghasilkan DOC untuk dibesarkan ini juga kita perlu melandaskan diri pada kesabaran. Jadi sabar dulu, sabar. Misalnya kita bisa saja kita mulai dari 1 indukan, 2 indukan atau 5 indukan. Kemudian untuk menghasilkan DOC yang sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan. Nah, namun begitu, rasa sabar ini untuk penyediaan DOC ini kita bisa menyiasati. Jadi ada tipsnya supaya kita bisa sukses untuk peternakan yang akan kita lakukan. Tipsnya seperti apa? Tipsnya adalah dengan menggunakan bantuan box atau mesin tetas. Nah, urusan mesin tetas ini kita bisa mereka-reka sendiri atau kita bisa buat sendiri sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan. Misalnya saja untuk kapasitas 50 butir telur. Nah, itu kita bisa siapkan sendiri. Untuk masalah mesin tetas ini sudah saya bahas beberapa kali. Ada contohnya juga mesin tetas sederhana yang bisa kita buat. Silahkan cek juga video tersebut. Jadi dengan adanya pemanfaatan mesin tetas ini kita bisa menghasilkan DOC yang lebih seragam, dalam arti kita bisa mengumpulkan telurnya, kemudian dalam jumlah tertentu langsung kita inkubasi atau langsung kita tetaskan menggunakan mesin tetas sederhana, walaupun buatan sendiri juga yang penting hasilnya. Nah, itu untuk tips yang pertama. Jadi walaupun kita harus sabar, memang kita harus sabar dalam menjalani usaha ini, namun tetap ada tips-tips yang bisa kita terapkan. Dengan begitu, dengan memanfaatkan bantuan mesin tetas ini, kita bisa menghasilkan DOC yang lebih banyak dalam usia yang relatif sama. Jadi bisa dapat misalnya dari 2 ekor indukan kita bisa dapat 20 ekor DOC kalau kita bantu dengan mesin tetas. Nah, seperti itu. Kemudian 20 ekor DOC tersebut umurnya sama karena menetasnya umurnya sama. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini ada satu kandang ini, kandang kecil ini. Kita hanya ada 4 ekor ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana kita menghasilkan DOC tanpa bantuan mesin tetas. Jadi telur kita ramkan pada indukannya dan hasilnya seperti ini. Ini dari 8 ekor, maksud saya dari 8 butir telur hasilnya ada 4 butir ya telur yang menetas dan survive, selamat. Ini seperti ini.
Namun ini juga ada kendalanya, ini terlihat lebih kecil yang dua, kemudian yang hitam ini yang lebih besar. Nah ini seperti ini. Nah ini adalah salah satu kendala kita menghasilkan DOC untuk ayam kampung asli ya, dengan sistem pemeliharaan tradisional tanpa bantuan mesin tetas. Maka dari itu tadi tipsnya agar kita mendapatkan hasil DOC yang sesuai dengan kebutuhan dalam jumlah, dalam kualitas, kita bisa menggunakan mesin tetas. Ini yang pertama, sabar, dan kemudian kita belajar untuk menggunakan mesin tetas. Saya ini sebenarnya ada mesin tetas, sudah saya gunakan bertahun-tahun, hasil kreasi sendiri, dan itu maksimal hasilnya. Namun untuk periode ini karena saya lagi sibuk, agak sibuk, jadi tidak bisa di rumah terus, makanya kita tidak tetaskan dengan mesin tetas. Nah ini seperti ini. Ini adalah hasilnya, contohnya yang tidak menggunakan bantuan mesin tetas. Maka jelas sekali bahwa kita akan kesulitan untuk mendapatkan jumlah ayam yang sesuai dengan yang kita inginkan kalau hanya seperti ini. Makanya itu harus sabar, kemudian kita belajar untuk menerapkan penetasan dengan mesin tetas. Ini satu kandang, ini baru usia sekitar kurang lebih 1 minggu. Ini sudah seperti ini, tapi ini lumayan bagus perkembangannya ya. Nah ini jadi kembali lagi, kunci utamanya adalah sabar. Pertama dalam menghasilkan DOC, kita tipsnya bisa menggunakan bantuan mesin tetas. Nah seperti ini ya, ini yang di atas ini sudah usia 2 minggu, ini bisa dilihat usia 2 minggu seperti ini, dan ini sangat sehat, ini sehat-sehat sekali. Nah cuma hanya 5 ekor. Aduh. Nah ini seperti ini ya, kelemahannya hanya 5 ekor karena kita tidak menggunakan bantuan mesin tetas dan tidak seragam, tidak bisa dibarengkan. Nah ini seperti ini cukup sehat-sehatnya. Nah ini itu tadi mengenai masalah DOC. Untuk menghasilkan DOC kita harus sabar, dan tipsnya adalah dengan memanfaatkan mesin tetas. Video untuk membuat mesin tetas saya sudah pernah bahas, silahkan cari di channel saya ya. Nah itu untuk masalah DOC. Sekarang kita lanjut ke masalah berikutnya. Hal berikutnya yang menjadi kunci sukses untuk budidaya ayam kampung asli adalah dalam hal pemeliharaan. Nah untuk pemeliharaan perlu dicermati, perlu diingat bahwa ayam kampung itu tidak bisa dipelihara seperti ayam KUB atau Joper atau lainnya. Kenapa? Karena proses perkembangan ayam kampung itu lambat, sangat lambat jika dibandingkan dengan jenis ayam pedaging lainnya. Sebagai contoh misalnya ayam broiler bisa dipanen dalam usia 30 hari dengan bobot yang sudah super, wow, sudah memenuhi kebutuhan pasar bobotnya. Namun untuk ayam kampung tidak begitu, karena ayam kampung pertumbuhannya tidak bisa secepat ayam-ayam lain. Maka dari itu pemeliharaannya juga harus dipertimbangkan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa sukses dalam hal pemeliharaan ini? Saya tidak akan bahas yang lain-lain, misalnya kandang, kebersihan kandang, segala macam itu tidak kita bahas. Tetapi dalam hal pemeliharaan ini, saya punya kunci satu, yaitu mengenai manajemen pakan. Nah, bagaimana kita memberikan pakan pada ayam yang kita pelihara dengan modal yang kecil namun hasilnya bagus. Perlu diingat untuk rekan-rekan semua bahwa kalau ingin beternak ayam kampung, maka jangan harapkan untuk bisa panen dalam waktu yang cepat seperti jenis ayam lainnya.
Maka dari itu pemeliharaannya juga kita tidak bisa memberikan pakan seperti pemberian pakan pada jenis ayam lainnya, joper dan lain sebagainya itu. Nah, kita harus merumuskan pemberian pakan yang tidak menuntut modal terlalu banyak, tetapi bisa membuat ayam kita sehat dan tumbuh dengan baik. Nah, tipsnya dari saya adalah untuk pemberian pakan ini 15 atau 14 hari pertama itu full konsentrat atau pur pabrikan. Itu yang saya lakukan. Setelah 15 hari berikutnya, setelah usia 15 hari ke atas, maka yang saya berikan adalah dedak yang halus dicampur dengan konsentrat sedikit, dicampur dengan sisa nasi dan lain sebagainya. Jadi usia 15 hari sampai usia 1 bulan itu sudah mulai dikenalkan dengan pakan racikan sendiri. Untuk jenis pakan racikannya, cara membuatnya seperti apa, bahan-bahannya apa saja sudah saya bahas pada video-video saya selanjutnya. Silahkan cek dan pelajari juga untuk rekan-rekan pemula yang baru ingin mencoba beternak ayam kampung tapi harus sukses, ingin sukses di sini. Nah, itu jadi kuncinya, tipsnya untuk sukses di budidaya ayam kampung asri ini untuk pemeliharaannya yaitu pada pemberian pakan. Sistem pemberian pakannya tersebut jadi usia 0 sampai 14 hari pakai konsentrat, pakai pur pabrikan, kemudian 15 hari ke atas sampai 1 bulan kita kenalkan dengan pakan buatan sendiri. Kemudian 1 bulan ke atas sampai dia siap panen, kita lebih mengandalkan pakan-pakan yang tidak perlu beli. Kuncinya di situ. Ada banyak sekali jenis pakan yang bisa jenis bahan yang bisa kita gunakan untuk pakan. Hasilnya bagus, caranya juga mudah. Kemudian tanpa biaya atau biayanya murah. Nah, seperti itu. Jadi, hal kedua yang perlu dipertimbangkan adalah dalam pemeliharaan khususnya untuk pemberian pakan. Kalau kita tidak bisa meracik pakan yang bagus dan dengan harga yang murah, maka jangan harap kita bisa mendapatkan keuntungan yang memadai dari beternak ayam kampung yang kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, di depan kita ini adalah salah satu contoh pakan racikan yang kita berikan untuk ayam usia 1 bulan sampai 2 bulan. Ini. Pakan ini komposisinya yaitu dedak, kemudian ada konsentrat pur, kemudian ada sisa nasi 3. Minimal 3 jenis ini, 3 bahan ini yang kita campurkan. Ini untuk ayam usia 15 hari ke atas, 14 hari ke atas. Dan ayam saya sehat-sehat. Setelah usia 2 bulan, ya, setelah usia 2 bulan, pakan ini bisa kita ganti, atau sebelum usia 2 bulan sebenarnya pakan ini bisa kita tambah dengan bahan lain. Jadi bahannya tidak hanya dedak dan pur, tetapi lebih didominasi dengan bahan-bahan hijauan. Sekali lagi untuk proses pembuatan pakan-pakan seperti ini, videonya sudah pernah saya buat, sudah pernah saya dokumentasikan dan bisa rekan-rekan semua pelajari di channel saya. Nah, ini salah satunya seperti ini. Makannya sangat lahap. Ini usia 1 bulan ya. Ini usia 1 bulan. Ini baru pengenalan. Yang ini ada 1, 2, 3 ekor. Nah, bisa dilihat 3 ekor, dan ini pengenalan untuk pakan
campuran yang lebih kompleks. Saya menyebutnya seperti itu ya. Nah, itu sudah mulai suka dengan pakan campuran seperti itu. Jadi kita sudah tidak menggunakan konsentrat atau pur dalam jumlah yang banyak seperti saat usia 0 sampai 14 hari. Nah, itu. Sampai usia 2 bulan seperti ini. Nah, ada lagi juga ini ya. Kandang kita lumayan penuh tapi isinya sedikit-sedikit. Nah, ini usia 2 bulan. Ini sudah masuk pakannya, sudah campurannya lebih kompleks lagi. Di sini ada sisa nasi, sisa sayur ya. Ini segala macam sudah kita masukkan ke sini. Jadi dedak campur, kemudian segala sisa-sisa. Yang penting dia bahannya bisa lembut dan bisa dicerna dengan mudah. Nah, ini seperti ini. Itu kuncinya untuk pemeliharaan ya. Jadi sabar dalam artian kita harus mampu meramu atau meracik bahan-bahan untuk kita jadikan pakan ayam yang kita pelihara. Kalau kita menggunakan pur, pakan pabrikan sampai usia 2 bulan, sampai usia 3 bulan, itu tidak akan ketemu hasilnya. Biaya pakan kemudian dengan harga jual tidak akan ketemu, bangkrut kita nanti. Nah, itu seperti itu. Jadi dari DOC, kemudian pemeliharaan, dan kemudian berikutnya adalah pada manajemen indukan. Bagaimana kita memperlakukan indukan supaya bisa produktif dalam jangka waktu yang panjang, bisa sehat, dan bisa hasilnya banyak. Telurnya banyak, anaknya banyak. Ini indukan kita. 1, kita kandangkan seperti ini. 2, juga kita kandangkan. Ini usia setelah pengeraman itu, setelah anaknya menetas sekitar kurang lebih 1 minggu. Dan ini sebentar lagi sudah akan bertelur lagi. Ini tidak kita campur dengan pejantan, tetapi tetap kita kawinkan 4 hari sekali atau 5 hari sekali. Jadi indukan kita pisah, yang khusus untuk yang belum bertelur. Nah, ini yang di atas ini adalah indukan yang sedang bertelur. Nah, ini dia. Hanya indukan yang sedang bertelur yang kita campur dengan pejantan. Nah, seperti itu. Jadi telurnya nanti bisa maksimal jumlahnya, dan bisa dipastikan juga bahwa semua telur tersebut fertil dan bisa menetas. Nah, jadi kita punya 1 ini di sini yang sedang bertelur. Kemudian tadi yang di sana 2, yang di sana indukannya sedang dipisah 2. Coba kita lihat telurnya. Nah, ini dia telurnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 butir telurnya. Kemudian indukannya sehat, pejantannya sehat. Itu pejantannya sehat. Nah, ini ada kandangnya ditutup ini. Nah, yang di dalam ini adalah indukan yang sedang mengeram. Nah, kita pisah, kita amankan. Karena memang banyak gangguan ya, makanya kita amankan seperti ini. Nah, ini ceritanya kita tutup-tutup seperti ini karena waktu pertama dia mau bertelur, indukan yang ini itu bercampur di sana. Dia tidak mau bertelur di tempat lain, maunya di sini, makanya saya tutup aksesnya supaya dia mau bertelur di sebelah sana. Indukan ini ya. Nah, ini sudah bertelur 5, jadi kurang lebih 5 atau 6 hari lagi dia akan mengeram, selesai bertelur. Nah, itu sabar pada proses manajemen indukan. Jadi untuk perlakuan indukan juga harus diperlakukan secara khusus supaya kita bisa memaksimalkan hasil DOC yang kita inginkan atau hasil telur yang kita inginkan. Kalau tidak sabar, yang namanya ayam kalau dibiarkan
secara alami, bertelurnya akan acak-acakan, kemudian kalau dieramkan secara alami juga akan seperti itu, nanti hasilnya akan sangat jauh dari harapan kita. Makanya kita harus bersabar, kita bisa melakukan trik-trik tertentu agar semua itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau tips dari saya supaya ternak ayam kampung kita maksimal, khusus dalam pemeliharaan indukan, ya seperti ini. Indukan yang tidak sedang bertelur kita pisah, yang bertelur kita campur dengan pejantan. Nah, itu. Dengan metode yang saya terapkan seperti ini, maka kita bisa mulai benar-benar dari nol. Modal 1 atau 2 ekor indukan sudah bisa. Sebenarnya ini bisa saja dicampur 3 itu, kemudian satu ini bisa dicampur dengan satu bejantan. Tetapi masih ada resiko telurnya nanti akan infertil, karena pejantan ini akan mengawini tidak hanya yang sedang bertelur, tetapi yang lain juga. Maka dari itu kita siasati dengan cara seperti ini untuk memastikan semua telur indukan tersebut fertil dan bisa ditetaskan dengan baik. Nah, ini untuk periode berikutnya ini nanti kita harapkan telur ini bisa jadi 10 atau lebih ya. Nah, ini nanti untuk periode berikutnya ini akan kita bantu lagi dengan mesin tetas. Akan kita bantu lagi dengan mesin tetas, dengan harapan kandang kita kapasitasnya akan lebih padat lagi. Karena ini tadinya seluruh kandang ini minimal 10 ekor, tapi ternyata ini masih cukup sedikit ya. Cukup sedikit, yang DOC tadi ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 kalau nggak salah. Tadi kemudian yang agak besar ada yang 3, ada yang 4. Nah, ini di sini ada 10-an lebih kayaknya yang di sini. Nah, ini masih belum maksimal. Nah, ini untuk kandang super sempit ya. Untuk lokasi yang super sempit kita bisa buat seperti ini. Nah, itu tadi sabar sampai pada proses pemeliharaan indukan. Kemudian manajemen kandang dalam hal penempatan. Lokasi yang sempit tidak akan menghalangi kita untuk berkreasi, dan lokasi yang sempit juga, lokasi yang terbatas juga tidak akan menghalangi kita untuk budidaya ayam kampung dan sukses. Kuncinya adalah kita mau berkreasi saja. Kita harus berkreasi, kita harus putar otak terus dan sabar, tentunya itu sabar karena kita akan menemukan rumus yang ideal untuk kita terapkan di peternakan kita. Masing-masing orang beda. Masing-masing peternak beda, disesuaikan dengan lokasi dan kondisi masing-masing. Nah, sebagai acuan, saya menerapkan sistem kandang seperti ini bertingkat dengan tujuan untuk menghemat lahan. Semua kandang di sini bertingkat, kandang ini juga bertingkat, yang di atas tadi di sana juga bertingkat ya. Yang di sana juga seperti itu. Yang di sini juga bertingkat. Nah, ini bertingkat. Nah, ini malah di atasnya diisi kelinci ini malah. Nah, ini bertingkat seperti ini ya. Nah, sebagai acuan kenapa saya bisa memberikan tips seperti ini, karena saya sudah melakukan usaha ini bertahun-tahun dan sudah sukses dalam perkiraan saya, dalam apa istilahnya, untuk ukuran saya sudah pernah sukses, untuk peternakan ayam kampung asli ini. Jadi saya kasih cerita sedikit. Beberapa bulan lalu, ini baru berhenti sekitar 3 bulan ini ya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya bisa secara terus-menerus menghasilkan ayam kampung yang siap jual setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu saya pasti jual ayam kampung. Usianya masih kecil-kecil, sekitar harga 30-35 itu belum tidak lebih besar dari itu. Harganya paling 25, 30, 35 itu sudah saya lempar karena kapasitas kandangnya super kecil, super sempit. Jadi harus terus saya putar seperti itu. Ketika ada DOC yang turun, maka harus ada yang dijual.
setiap bulan saya bisa panen. Nah, itu sudah berjalan bertahun-tahun ya, lebih dari 2 tahun ya. Dan itu sistem yang saya terapkan seluruhnya dari awal sampai akhir, dari mulai menetas sampai penjualan, yaitu seperti itu tadi, dari DOC, dari pemeliharaan pakannya seperti apa, kemudian kandangnya seperti apa, itu semuanya seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Tips-tipsnya juga seperti itu, dan saya bisa menghasilkan minimal 500.000 sebulan, 300.000 sebulan setiap kali jual. Itu mungkin rata-rata saya jual 10 ekor, mungkin tidak lebih dari 10 ekor kayaknya. 10 ekor kecil-kecil harga 25 atau harga 20, pokoknya kurang lebih segitulah saya keluarkan itu. Nah, dari semua yang disiap jual itu, saya selalu tambahan ya ini ya, saya selalu seleksi 1 atau 2 saya sisakan untuk mengganti indukan yang sudah tua. Jadi saya tidak pernah beli indukan, saya menghasilkan indukan sendiri dari hasil seleksi yang ada. Caranya juga pernah saya buat videonya, silahkan lihat saja, silahkan cari di channel. Nah, itu jadi saya selalu bisa mendapatkan indukan yang super, yang bobotnya bagus, yang posturnya bagus, yang telurnya bagus, yang mengeramnya bagus. Itu semua saya dapatkan dari hasil peternakan saya sendiri. Saya tidak beli dari luar. Karena kalau beli indukan dari luar itu kualitasnya waduh susah sekali. Ada yang telurnya sedikit, ada yang telurnya kecil-kecil, ada yang peranakannya daya tetasnya pokoknya sulit untuk membuat DOC yang berkualitas. Makanya saya hasilkan sendiri. Nah, itulah sedikit gambaran dari saya, tips-tipsnya seperti apa supaya rekan-rekan yang ingin memulai usaha ternak ayam kampung asli dan ingin sukses, silahkan dipertimbangkan tips-tips yang saya jabarkan tersebut. Saya tidak merekayasa, saya tidak berbohong, saya tidak mengada-ada. Semua yang saya katakan itu sudah saya praktekkan dan hasilnya juga sudah saya nikmati. Jadi tergantung pada rekan semua. Silahkan dipelajari dan didalami lebih jauh lagi. Mudah-mudahan itu tadi bermanfaat dan bisa jadi bekal untuk memulai usaha ayam kampung. Kalau tidak bisa sabar untuk ternak ayam kampung, sebaiknya pertimbangkan dulu 1000 kali sebelum Anda gagal, sebelum bangkrut. Maka pertimbangan terlebih dahulu dengan masak-masak dan siap menerima resikonya dan siap sabar terus belajar, maka hasilnya akan memuaskan. Terima kasih. Sampai di sini saja video saya kali ini. Saya harapkan bisa bermanfaat dan sampai bertemu pada video saya selanjutnya. Salam hangat dari kami.